Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua, terutama adik-adik Fakultas Pertanian yang mengambil mata kuliah Teknologi Pertanian Modern. Kali ini kita masuk di bagian perawatan tanaman atau budidaya tanamannya dalam subbagian irigasi, pemupukan dan pengamatan serta pengendalian hama dan penyakitnya. Jadi pada step ini mana teknologi modern yang diterapkan, sehingga pertanian tidak lagi yang tradisional maupun yang konvensional tentunya, sehingga mengerti bagian-bagian mana yang menjadi teknologi modernnya. Jadi pada bagian ini yang kita bahas salah satunya mengenai irigasi. Pertanian pada umumnya membutuhkan air sebagai sumber dari proses budidayanya. Nah, dalam hal ini teknologi irigasi ini tidak hanya di daerah-daerah yang subur, tetapi justru akan kita tunjukkan untuk daerah-daerah yang sangat kering, yaitu daerah-daerah yang gurun contohnya. Sehingga kita lihat bagaimana teknologi irigasi itu di Afrika, di Timur Tengah, itu bagaimana menerapkan teknik irigasi yang modern. Karena dengan tantangan alam yang luar biasa, yaitu gurun, sangat kering. Jadi irigasi ini merupakan upaya dari manusia untuk mengairi lahan pertanian. Nah, di dunia ini banyak model irigasinya. Nah, tergantung pada keadaan kesulitan yang dihadapi. Sehingga kalau di Timur Tengah, Afrika itu yang memang tidak ada sumber airnya, maka teknologinya adalah mengalirkan air-air yang ada menjadi menembus gurun. Nah, dan ini baru bisa digunakan untuk budidaya pertanian. Oleh karena itu, untuk irigasi ini harus sangat efisien. Nah, air sangat berharga. Oleh karena itu, sangat menentukan budidaya pertanian itu sendiri. Ini beberapa contoh nanti kan kita sampaikan, yaitu irigasi dengan menggunakan bendungan. Ya, di Indonesia juga dibangun bendungan yang sangat besar. Selain untuk kebutuhan irigasi, juga kebutuhan untuk menghasilkan energi tenaga listrik. Kemudian nanti kalau kita berbicara mengenai teknik irigasi, berbagai macam cara. Ini untuk gambar yang di atas ini untuk daerah yang kering, yang sangat terbatas sumber pengairannya, digunakan teknik seperti ini. Jadi daerah melingkar, kemudian dengan mekanisasi, sehingga air dapat terdistribusi pada daerah-daerah yang sulit intinya. Inilah menyebabkan bagaimana daerah yang gurun tersebut menjadi bisa ditanami. Nah, kemudian berbagai macam teknik irigasi itu sudah digambar yang ada di kiri bawah ini, bagaimana memberikan air pada tanaman budidaya kita supaya efisien, merata, dan sebagainya. Termasuk gambar yang di belakang saya ini dengan otomatisasi, robotisasi, bisa kapan memberikan air itu irigasi secara tepat. Dan ini bisa diberikan, bisa diatur sehingga menjadi lebih efisien lagi pemberian airnya. Kalau kita cerita di kelapa sawit, kita di pembibitan kelapa sawit,
itu pengairannya bisa dengan menggunakan manual, menggunakan sprinkle, dan menggunakan selang bertekanan. Tetapi yang paling bagus adalah menggunakan sprinkle karena akan lebih merata dan tidak tergantung pada tenaga kerja manusia, sehingga lebih seragam dan tentunya bisa covernya menjadi lebih luas lagi. Nah, ini untuk pengairannya. Kemudian di kelapa sawit juga bukan tanaman irigasi, sehingga mengandalkan berbagai teknik irigasi itu apa misalnya. Kita pelihara embung-embung, kolam-kolam yang ada dimanfaatkan. Kemudian untuk di daerah yang rendah-rendahan, yang mereng, kita pasangi, kita buat rorak-rorak supaya apa? Menahan air dan akan tercukupi waktu di musim kemarau yang panjang, sehingga tanaman sawit kita tidak kekurangan air. Ini teknik irigasi yang berbagai macam itu tadi. Kemudian untuk berbagai tanaman juga kita mengenal irigasi tetes, drip irrigation. Jadi ini air ini susah didapat untuk daerah-daerah yang kering tadi, makanya dengan menggunakan selang-selang diatur kapan kebutuhan tanaman itu menggunakan air yang setetes demi setetes. Karena memang sumber air sangat terbatas. Kita menghemat air dan pupuk sebenarnya. Jadi di sini drip irrigation bisa digunakan untuk memberikan air maupun pupuk sekaligus. Jadi prinsipnya ini adalah penghematan penggunaan air pada budidaya tanaman kita. Ini irigasi tetes dengan berbagai macam variasinya. Ada yang manual menggunakan botol tetes dan sebagainya, menggunakan barang yang seadanya, bahkan yang canggih sudah menggunakan sensor. Jadi tanamannya di lapangan sudah membutuhkan, otomatis sudah keluar sendiri, tidak manual lagi, semua serba otomatis. Jadi ini juga kita sampaikan juga teknologi water jet generator. Jadi di daerah Afrika atau Timur Tengah yang suasananya panas, iklimnya panas, itu air menjadi sangat berharga. Oleh karena ini salah satu teknik mengubah gurun itu tadi, gurun menjadi lahan pertanian seperti gambar kami di belakang ini adalah kita menghasilkan air itu dari udara. Jadi dari udara kemudian dengan generator tadi yang ada menjadikan air itu bisa ada untuk kebutuhan minum maupun kebutuhan pertanian. Jika diperoleh air tersebut, air kemudian bisa dialirkan, kemudian dimanfaatkan. Tekniknya seperti yang pertama tadi yang kita sampaikan. Jadi gambar ini dengan teknik irigasi yang modern bisa mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang produktif, bisa digunakan untuk kebutuhan manusia tentunya. Ini beberapa teknologi diterapkan di negara Timur Tengah, di Afrika juga, ya Mesir, Ethiopia. Nah, ini bisa menerapkan teknologi ini. Kemudian sistem irigasi dengan pompa, ini hal yang biasa sebetulnya, tapi ini merupakan hal yang lebih maju, tetapi kita menggunakan tenaga surya. Jadi dengan tenaga surya memompa air-air yang tempatnya lebih tinggi lagi, sehingga air bisa naik dengan dibutuhkan sistem teknologi dari energinya tenaga surya, kemudian memompa air. Memompa air inilah gabungan dari beberapa teknologi yang ada. Nah, kemudian kita tadi itu mengenai pengairannya. Sekarang kita cerita mengenai pemupukan. Jadi tanaman budidaya itu membutuhkan nutrisi dalam berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan, baik makro maupun mikro. Nah, harus lengkap dan seimbang tentunya. Nah, oleh karena itu
dibutuhkan teknologi metode pemupukan yang berkembang dan tentunya efisien. Tidak banyak yang losses, tidak banyak yang hilang. Ini yang diharapkan. Dengan teknologi tersebut, maka pemupukan menjadi efisien. Jadi dengan berbagai macam ini, arah ke tempat sasarannya dengan teknologi canggih, sehingga menjadi lebih efisien lagi, efektif, tidak banyak yang menguap misalnya, tidak banyak yang tercuci misalnya. Ini teknologi pemupukannya. Kemudian ini teknologi pemupukan dengan injeksi pupuk misalnya. Nah, ini selain efisien juga itu tadi diharapkan mampu memberikan pupuk lebih efisien lagi dengan mekanisasi dan otomatisasi. Nah, ini teknologi-teknologi yang diharapkan mampu memberikan kita budidaya yang lebih bagus lagi. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di samping alat otomatisasi dan mekanisasi, bahan pupuknya sendiri juga menggunakan teknologi yang modern. Nah, sekarang ini adalah menggunakan pupuk nano atau nano fertilizer. Jadi ukurannya pupuk itu menjadi lebih kecil, mudah sehingga menjadi efektif dan efisien, tidak banyak yang hilang. Jadi manfaatnya tadi meningkatkan efisiensi pupuk, pelepasan nutrisinya sesuai kebutuhan tanaman, menjadi mudah diserap karena ukurannya yang lebih kecil, dan meminimalisir terjadinya pencucian ataupun mencegah pencemaran tentunya. Jadi ini teknologi pupuknya sudah canggih, nano fertilizer, sehingga menjadi control release fertilizer. Jadi diatur rilisnya. Berikutnya ini beberapa teknik pemupukan. Kemudian di dalam budidaya itu juga tidak lepas dari hama dan penyakit. Oleh karena itu juga harus menggunakan teknologi pengamatan hama penyakit yang lebih tepat lagi. Jadi di sini juga menggunakan sistem deteksi hama penyakitnya harus canggih, yaitu bisa menggunakan drone karena sistem pertangannya yang luas, maka early warning sistemnya dapat dilihat dengan menggunakan drone sehingga bisa terdeteksi secara lebih cepat lagi. Berikutnya adalah selanjutnya kita lihat ya menggunakan drone ini bisa dilihat menggunakan ini adalah bisa kita lihat survei hama dan penyakitnya, bisa dilihat ini. Kemudian berikutnya pestisidanya pun juga harus yang nano sehingga lebih efisien kita mengendalikan hama penyakit itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan sensor nano. Jadi ini untuk mengetes alatnya kita bisa menggunakan alat-alat yang nano untuk mendeteksi pertumbuhan tanamannya, kena penyakitnya, dan kualitas dari tanamannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.